siapapun pemimpin di atas tanah Papua yang akan terpilih menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati atau camat, atau pemimpin dalam bagian apapun, bukan membangun jembatan, bukan juga membangun pelabuhan, atau bukan juga membangun jalan, tetapi sebagai pemimpin di tanah Papua harus membangun dan utamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Di sini saya Suara Juwito hadir untuk menyuarakan hal itu. Dan teman-teman semua selamat duduk, dengar, dan menyimak sampai selesai karena beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan. Tetapi hari ini tanggal 27 November 2024 merupakan hari pilkada seluruh Indonesia, dan di sini beberapa poin yang saya ingin sampaikan kepada pemimpin tanah Papua yang akan terpilih menjadi pemimpin selama 5 tahun dimulai dari tahun 2024 sampai 2029, baik itu gubernur, wali kota, bupati di seluruh tanah Papua, di 6 provinsi dan banyaknya kabupaten di atas tanah Papua. Jadi sebagai pemimpin Papua, saat ini kita melihat di tanah Papua itu bukan membangun jembatan, atau bukan juga membangun pelabuhan, atau juga bukan juga membangun jalan atau rumah-rumah mewah. Tetapi Papua saat ini membutuhkan adalah pendidikannya. Itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Ekonomi kreativitas. Itu sangat penting. Mengapa demikian? Begini, hari ini siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin di hari 27 November 2024, pemimpin dan rakyat percayakan pemimpin untuk memimpin di negerinya. Maka pemimpin itu sendiri punya visi misi dan program kerja yang ada. Dan di sini saya sendiri juga merupakan salah satu anak Papua yang sedih melihat situasi dan kondisi di tanah Papua. Cukup saya sendiri, cukup teman-teman yang kita sudah lalui. Tetapi untuk adik-adik saya, yang paling utama untuk pemimpin berpikir adalah pendidikan. Baik yang ada sekarang di SD, SMP maupun SMA atau SMK, itu pemerintah harus berfokus untuk mendukung pendidikan mereka. Mereka harus keluar dari tanah Papua. Mereka harus mendapat ilmu. Itu dimulai dari umur-umur muda, umur-umur dini. Artinya dari SD, SMP, SMA harus keluar. Atau misalnya di tanah Papua ada sekolah-sekolah yang bagus terkait SD, SMP, SMA, harus pemerintah memfokuskan mereka untuk membiayai sekolah sampai nanti mereka masuk kepada kuliah dan akan dibiayai sampai selesai. Jadi pemerintah itu bukan mendukung hanya 1-2 orang saja, atau mungkin pilih-pilih orang, atau misalnya ada informasi khusus yang mau tes, tetapi ada keluarga, dari kerabat keluarga, tidak boleh. Harus semua anak Papua, generasi muda Papua harus sekolah. Utamakan pendidikan, maka perubahan itu akan terjadi. Nah, seperti itu. Jadi pemimpin tanah Papua seluruhnya harus memfokuskan pada pendidikan. Cukup saya sendiri menderita. Cukup teman-teman sendiri, teman-teman lain cukup menderita. Cukup juga pemimpin-pemimpin sendiri menderita. Untuk adik-adik kami, untuk anak-anak kami, dan untuk generasi kami ke depan, usahakan untuk membangkitkan gairah mereka dengan mendukung, mensupport dari pemerintah untuk mereka biaya sekolah sampai selesai. Mungkin mahasiswa yang ada sekarang juga bisa berfokus untuk membiayai pendidikan. Lebih bagus lagi teman dari pemimpin-pemimpin tanah Papua bisa melihat orang-orang yang ingin bersekolah selanjutnya S2, S3. Bisa selesaikan dengan biaya-biaya pendidikan. Saya pikir kalau pendidikan di tanah Papua baik, pendidikan di tanah Papua berjalan sesuai dengan apa yang keinginan dari daerah itu sendiri, maka saya harap suatu waktu nanti negeri di tanah Papua akan berubah. Untuk generasi muda Papua akan bangkit seperti pemimpin sekarang yang akan nanti terpilih, seperti itu. Ini terkait pendidikan. Jadi untuk bangunan-bangunan sekolah yang ada di desa, ada di kampung, nah itu untuk pemerintah, baik itu dari gubernur, dari wali kota, ataupun dari bupati-bupati, akan memperhatikan dan akan diutamakan hal pendidikan. Kemudian hal yang kedua yang saya ingin mau sampaikan terkait dengan kesehatan.
Katanya di tanah Papua itu banyak sakit penyakit yang menyebar luas sehingga generasi umur muda, umur sekolah, umur untuk usia-usia produktif, mereka semua telah meninggal akibat sakit penyakit yang sedang beredar. Salah satunya adalah sakit tentang HIV/AIDS. Itu seluruh tanah Papua, lebih khususnya di Jayapura dan Nabire saat ini angka HIV/AIDS semakin meningkat dan semakin tinggi. Kalau pemerintah dalam hal ini tidak menangani dengan serius, generasi muda Papua akan habis dan siapa lagi mau akan ditangani seperti itu. Kita punya generasi akan habis. Maka rakyat mempercayakan Anda sebagai pemimpin 5 tahun, usahakan, saya saran untuk membangun rumah sakit tipe A, bukan C, bukan D, tipe A. Kalau pemimpin tanah Papua tidak mampu untuk membangun rumah sakit tipe A, lebih baik tidak usah jadi pemimpin. Atau bisa juga saya sarankan bisa keluar dari tanah Papua, bisa kunjungi di rumah sakit tipe A yang ada di luar tanah Papua, lebih khususnya di Pulau Jawa. Mereka punya sistemnya seperti bagaimana, kedokteran-kedokteran yang mereka gunakan itu seperti bagaimana. Seperti itu. Jadi pemimpin itu harus utamakan gedung kesehatan. Seperti contohnya di tanah Papua, di Kabupaten Nabire, Rumah Sakit Sriwini, itu banyak yang korban akibat mungkin ada masalah-masalah yang tidak beres dalam rumah sakit atau penanganan di situ. Jadi banyak yang biasa korban. Maka itu saya sarankan lebih khususnya di Kabupaten Nabire dari provinsi maupun 6 provinsi yang ada di tanah Papua harus bangun rumah sakit tipe A. Kemudian dokter-dokter yang di luar itu bisa masuk atau mungkin dari orang Papua itu sendiri untuk melayani itu. Kalau pemimpin tidak berpikir tentang kesehatan, rumah sakit dan lain-lain, generasi muda Papua akan habis. Ini menjadi masalah yang serius setelah pendidikan itu kesehatan. Itu 2 hal. Kemudian yang ketiga, anak Papua sekarang itu banyak yang nganggur dan mereka punya visi yang besar untuk mengubah dirinya, mengubah negerinya. Maka sebagai pemimpin yang akan terpilih 5 tahun ke depan, itu mendukung anak muda, generasi muda melalui ekonomi kreatif. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka rencanakan, dan apapun yang mereka ajukan, itu sebagai pemimpin daerah mengabulkan dan mendukung, mensupport, agar mereka bisa berkembang di atas negerinya. Kalau pemerintah tidak mendukung anak generasi muda dengan ekonomi kreatif, atau mungkin di masyarakat, ekonomi mereka itu membagikan atau Papua di pasar-pasar kedaerahan itu tidak bangun dan lain-lain dari pemimpin itu sendiri, maka orang lain atau teman-teman bukan dari Papua, mereka yang akan menguasai semua sisi sehingga ekonomi orang Papua akan turun. Maka mau salahkan siapa? Itu semua serba salah. Maka pemimpin sendiri, pemimpin daerah melihat nilai ekonomi kreativitas dari generasi muda, dari ibu-ibu rumah tangga yang ada, atau mungkin dari bapak-bapak atau mama-mama yang mereka adakan, harus sponsor. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat, sebagai pemimpin tanah Papua, saya mau kasih satu figur yang baik untuk bisa belajar dari dia. Salah satunya adalah almarhum Bapak Lukas NMB. Semua pemimpin tanah Papua, baik dari gubernur, wali kota, bupati, dan siapapun pemimpin yang ada di tanah Papua harus belajar dari Bapak Lukas NMB. Bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara sampaikannya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana ia memiliki tanah Papua, bagaimana ia mencintai rakyatnya, bagaimana ia mencintai alamnya, seperti itu. Itu jadi semua pemimpin harus belajar dari cara, gaya, dan bagaimana pemimpin itu harus belajar dari Lukas NMB itu sendiri. Almarhum Lukas NMB telah meninggalkan jejak yang baik. Dan semua pemimpin tanah Papua belajar dan bisa mengikuti jejaknya karena Bapak Lukas NMB merupakan salah satu pemimpin yang terbaik di atas tanah Papua. Dan untuk saya sendiri, saya percaya dan akui Bapak Lukas NMB almarhum merupakan anak muda yang cerdas, anak muda Papua yang mencintai alamnya, mencintai orang-orangnya, dan mencintai seluruh yang ada di atas tanah Papua. Maka semua pemimpin yang akan terpilih, baik dari gubernur, baik dari bupati, baik dari wali kota, harus belajar dari almarhum Bapak Lukas NMB. Itu. Kemudian yang selanjutnya, saya sebagai anak muda Papua mengucapkan selamat terpilih dan selamat menjalankan kepemimpinan 5 tahun
di daerah karena rakyat mempercayakan pemimpin setiap daerah dari provinsi maupun beberapa kabupaten yang ada di seluruh tanah Papua. Dan Anda ditunjuk sebagai pemimpin, maka Anda juga harus menjalankan sesuai kepercayaan dan amanah yang dikasih oleh rakyat itu sendiri. Seperti itu. Jadi pemimpin itu tidak bisa mengambil alam atau sumber daya alam dengan sendirinya, tidak boleh. Ini punya rakyat, seperti itu. Jadi kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan transmigrasi yang sedang viral saat ini. Kalau untuk transmigrasi pemimpin Papua, itu kalau transmigrasi perpindahan penduduk dari pulau lain masuk ke tanah Papua, itu kalau lebih bagusnya itu guru dan dokter yang dipindah ke Papua itu lebih oke. Tetapi kalau rakyat yang pindah, tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Papua adalah yang punya tanah ada, yang punya hak ulayat ada, seperti itu. Dan sebagai tokoh agama atau tokoh pemuda atau pemimpin tanah Papua, jangan atasnamakan bahwa tanah Papua tanah yang baik sehingga bisa bergabung dari luar, tidak. Tetapi sebagai pemimpin harus mengingat atas rakyatnya, mengingat atas generasinya, karena tanah Papua merupakan bukan tanah kosong, tetapi tanah Papua merupakan tanah, ada pemiliknya, ada tanah hak ulayatnya, seperti itu. Jadi setiap daerah mempunyai tanahnya sendiri-sendiri, wilayahnya sendiri-sendiri untuk bisa menikmati, bisa hidup, dan bisa beraktivitas di atas tanahnya, di atas pulaunya yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada setiap orang, seperti itu. Jadi mungkin kesempatan yang baik ini saya sampaikan kepada pemimpin yang akan terpilih, selamat memimpin selama 5 tahun, sukses selalu, dan rakyat mempercayakan Anda, maka Anda pun juga harus percaya pada rakyat. Apa maunya rakyat? Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Salam.